Jadi ini namanya adalah kapal bosok. Kapal bosok. Emang dulu realnya ada kapal di sini, Ada Pak? kapal. Nah, Ada kapal. ada kapal. Ukurannya hampir Sejarah bekas ngikatnya itu masih ada sampai sekarang. Pohonnya namanya pohon bungur. Masih ada. masih ada pohon sekarang. bungur. Ini untuk digunakan apa sebenarnya? Wirid. Riadoh. Wirid riadoh. Wah, Allahu Akbar. Cuman persis sekarang kayak- jarang dipakai untuk riadoh. Tapi Syekh Abdullah nggak dapat banyak pohon beringin dicabut dari sini, dibawa ke Banten. Gitu. Oh, antara Terkadang kan di sini selfie aja di atas masuk gitu, suruh jarah dulu, katanya enggak jarah. Terus naik ke kapal langsung selfie turun pulang. balik pulang gitu. Jadi bawa ke Banten, ternyata di dalam lubang itu ada anak macannya gitu. Dengan cerita pakai kerudung, suruh pakai kerudung. Kalau nggak pakai kopiah, pakai kopiah. Kalau mau naik baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para sobat Padepokan Sultan Hasanuddin yang berbahagia malam ini. Tak lupa saya juga akan menyapa teman-teman yang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Lampung, Irian Jaya, Kalimantan, bahkan di Singapura. Karena sudah banyak subscriber yang dari luar negeri. Dari India juga ada, bahkan dari Arab Saudi juga ada. Selamat malam dan salam bahagia. Alhamdulillah kita pada malam ini malam sangat istimewa sekali karena ini perdana untuk tim Sultan Hasanuddin melakukan perjalanan tur atau wisata religi. Kebetulan tempat ini yang pertama kali dikunjungi, yang bernama kalau tidak salah Bapak Punten, Pak siapa? Nah, yang akan ini yang bisa membantu saya untuk bisa menerangkan Pak Kamalir. Pak siapa namanya? Pak Kamalir. Sobat namanya Pak Kamalir. Kita Nah, ini para sobat, ini namanya Pak Punten, kenalkan kade. Namanya siapa? Kamalir. Pak Kamalir. Kamalir. Nah, para sobat, ternyata namanya Pak Kamalir. Bapak tiasa nganggo bahasa Indonesia? Tiasa? Ya, setik juga bisa. Setik ngabisakin dibantos ku abdi. Maaf ada sedikit transit dengan bahasa daerah di sini. Bapak ini sebetulnya dia lebih lancar menggunakan bahasa Jawa Serang ya, kesehariannya. Sunda juga? Sunda. Oh, Sunda aja. Oh ya. Yes, Pak Mangga. Kita mulai para sahabat. Mulai dari mana Bapak enak menerangkan tempat ini yang lebih enak diawali dari sini. Nah, ini Pak, silakan enggak Pak? Apanya? Tempatnya Bapak silakan. Kita awali dari mana kunjungan ke tempat ini? Kunjungan. Bapak Kunjungan saya langsung aja pertanyaan ya Pak. Ini kalau dari luar saya lihat, kalau dari luar nih para sobat kita lihat, ini bentuknya kapal dengan 3 lantai Pak ya. Iya, ya. 3 lantai. Tapi pas kita masuk ke sini ternyata hampir tidak ada bedanya dengan bangunan kayak di masjid. Karena di sini ada beberapa ruangan, baik yang di ini sebelah kiri saya, dan ada sebelah kanan saya. Bentuknya juga sama. Nah, iya. Saya pikir tadi Pak ini adalah toilet untuk wudhu atau untuk apa? Ternyata ini digunakan dulunya untuk apa Pak? Untuk ngaji. Ini dulunya tempat ngaji Pak. Untuk ngaji. Oh, ini dibuat sengaja untuk tempat ngaji. Ngaji. Ukurannya kurang lebih ini para sobat. Ini kita bisa lihat di sini. Ukurannya 1,5 meter kali 3 ya? Kali 2. 2 kali. Ya. Ini kata Bapak ini dikhususkan untuk ngaji para santri, Pak. Iya, Pak. Emang di sini ada santri yang mukim, Pak? Emang dulunya ini, Pak. Santri sama ustaz di sini. Di sini. Insyaallah mengabangun ini. Penjalan ini. Ustaz sama santrinya. Ini namanya apa Pak? Kapal bosok.
kapal atau tapal? Kapal. Kapal bosok. Iya, kapal. Nah, saya mau tanya lebih detail lagi, Pak, boleh kan? Kalau kapal semua sudah pada tahu kata arti kapal. Cuma kata bosok ini, Pak, bahasa apa? Daerah atau apa? Waduh, Pak. Kalau bosok ke daerah. Kalau bosok Iya. artinya apa? Artinya Apa? kapal itu dibosokin. Biar lebih jelas kita pakai ini. Kapal bosok. Iya. Arti bosok itu adalah bahasa Bahasa Jawa, Jawa. Jawa. Jawa Iya. Jawa apa? Kalau bahasa Indonesianya busuk. Dibusukin, dihancurin dulunya di sini. Oh, gitu. Maksud- Dimusnahkan. dihancurkan. Iya, Emang dulu realnya ada kapal di sini, ada Pak? kapal. Nah, Ada kapal. ada kapal. Iya. Ukurannya hampir sama dengan seperti ini. Kalau saya Mm-mm. kurang begitu jelas untuk menerangkan kapal segininya, yang cuman hanya bisa menerangkan dari orang tua itu benar ada kapal di sini. Cuman hanya itu. Bapak. Dan ada sejarah bekas ngikatnya itu masih ada sampai sekarang. Pohonnya namanya pohon bungur. Masih ada Masih ada sampai pohon sekarang. bungur. Jadi saya ulangi lagi para Iya. sobat ya, para sobat Sultan Hasanuddin nih. Jadi ini namanya adalah kapal bosok. Kapal bosok. Kata bosok itu diambil dari bahasa daerah, artinya busuk Iya. atau ada kapal yang akan dihancurkan. Iya. Menurut cerita pemaparan dari dulu orang tua, katanya di sini juga masih ada tempatnya pengikatan kapal ya. Iya, tempat ikat kapalnya. Nah, cuma saya boleh lagi tanya lagi Pak ya. Iya, boleh. Nah, dari awal saya selalu bertanya ini kok ada kapal di tengah daratan? Ke sana jauh, ke situ jauh tentang lautan. Tapi kenapa ada di sini? Coba Bapak cerita bagaimana asalnya. Yang Saya yang ceritakan dengan sepengetahuan dengan seadanya cerita dari orang tua ya. Karena saya tuh udah namanya juga kesininya ya, belum begitu jelas gitu. Cuman hanya cerita dari orang tua. Begini kata orang tua, kapal ada di sini itu emang tidak masuk akal kalau menurut secara logika gitu. orang sehat ya betul. Tapi dengan izin Allah nggak yang apapun pasti bisa gitu. terjadi. Dan saya ceritakan sedikit sewaktu itu Syekh Abdullah Anggadarpa dibutuhkan oleh Raja Banten Syekh Maulana Hasanuddin untuk dipinta waktu itu kan ada semacam riwayatnya itu semacam hajatan. Jadi ada jadi untuk menaungi yang hadir gitu, kayak semacam apa ya yang datang gitu. Jadi Syekh Abdullah Anggadarpa itu bukan bawa, kan dulu mah welit apa gitu, tapi Syekh Abdullah Anggadarpa bawanya pohon beringin, dicabut dari sini dibawa ke Banten gitu. Oh, antara pohon siapa Pak namanya Syekh Abdullah Anggadarpa. Anggadarpa. Syekh Abdullah Anggadarpa ini diundang oleh Raja Sultan Hasanuddin pada suatu acara. Nah, terus pas diundang, asal beliau dari mana Pak? Maaf. Saya pun kurang begitu jelas asal usulnya Syekh Abdullah Anggadarpa. Cuman adanya di sini aja gitu. Saya tidak bisa menerangkan dari mana asalnya gitu. Pada saat beliau diundang oleh Raja Sultan Hasanuddin untuk menghadiri suatu acara, dia di sini biasanya bawa apa gitu yang wajar, tapi ternyata dia cuma bawa pohon beringin. Untuk apa itu? Untuk menaungi yang datang gitu, kayak semacam undangan gitu. Menaungi. Ya, menaungi. Melindungi gitu. Dari apa Pak? Dari kan pohon beringin itu kan teduh bawahnya. Jadi semacam kalau sekarang mah tenda dari belendongan Pak. Belendongan gitu. Belendongan. Oke. Nah, terus apa hubungannya dengan kapal ini? Dengan kapal ini sewaktu itu Syekh Abdullah Anggadarpa jadi di pohon beringin itu ada lubang. Ada lubang kan di pohon beringin. Syekh Abdullah Anggadarpa pun nggak tahu ada lubang itu
nggak tahu gitu. Jadi bawa ke Banten, ternyata di dalam lubang itu ada anak macannya gitu. Dengan cerita ininya nih. Oh. Ada anak macan, terus si ininya nih apa jadi ke sana. Oh, jadi saya ulang lagi. Nih. Jadi Syekh Anggadarpa itu membawa pohon beringin yang tidak disadari bahwa ternyata pohon beringin itu ada lubangnya. Di dalam lubang itu ada seekor macan. Anak macan, Pak, anak ya. macan. Oke, boleh Pak, saya ingin naik lagi ke atas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan para sobat akan mencoba ke lantai 2. Coba apa ada perbedaan lantai dasar dengan lantai 2 di sana untuk apa? Kita ntar lihat di atas ya. Ya mari Pak. Bapak nggak bisa ikut kayaknya Pak ya. Udah, takut enggak. Iya, udah. Allah. Para sobat Padepokan Sultan Hasanuddin, di sini lebih luas lagi dan ternyata persis seperti kapal sungguhan. Karena lantai 2 ini ada bentuk lancipnya di depan. Bisa kita lihat ke sini. Terus muter ke sini dari sini. Iya. Ya, ke belakang bisa. Langsung ke sini. Terus ya. Langsung terus bisa. Sana. Ya, di sini lebih natural sekali seperti kapal beneran. Kalau para sobat lihat ke apa istilahnya pernah melihat film Titanic ya seperti gini kali ya, di depan kita enak nih melawan ombak. Tapi di bawah pun pagarnya dilindungi dengan bentuk kapal, mengikuti bentuk kapal ini. Pagarnya itu. Jadi kalau kita kelihatan dari jauh, mungkin 100 meter sebelum datang ke tempat ini, emang bentuknya persis kapal yang nempel di daratan, yang terdampar seperti itu kira-kira. Nah, ternyata di sana juga, kalau kita perhatikan di sini ada tiang layar dan di atas lantai 3 juga ada lebih kecil daripada sama Pak ukurannya. Sama. Lebih kecil dari atas. Lebih gede. Lebih gede. Iya. Tapi yang unik di sini kalau bisa tembus itu pencahayaan, ternyata di atas kapal itu ada burung Garuda yang sangat besar sekali. Ada burung Garuda, lambang burung Garuda negara kita. Dari sana bisa. Nah, itu banyak beberapa pertanyaan, tapi nah ini Pak, untuk apa ini? Nah ini pertama, ini untuk apa ini? Apa tangga darurat atau apa ini Pak? Bukan. Apa untuk apa ini? Ini dulunya untuk semacam nyepi di sini. Hah? Di dalam. Untuk halawat katanya suluk apa? Ya. Bisa buka Pak? Bisa. Masya Allah. Ternyata di sini untuk digunakan apa sebenarnya? Riadoh. Wirid riadoh. Wah, Allahu Akbar. Cuman sekarang jarang dipakai untuk riadoh. Tapi pernah dipakai Pak? Iya dulu mah sering. Sering. Di dalam iya. Jadi ada suatu bangunan bukan bawah tanah sini Pak ya? Bukan. Karena ini di bawah, kita ada di lantai 2. Iya. Tapi emang khusus ditutup untuk bukan menyepi apa ya kalau holawat ya. Ujilah apa ya bahasanya. Ya itu. Ternyata ini emang murni kapal ini dibuat untuk beberapa apa istilahnya untuk beribadah secara umumnya, dan ada beberapa amalia-amalia khusus yang dilakukan oleh para santri di sini Pak ya. Para santri. Nah kita nyambung tadi Pak, Ya, masalah tentang pohon beringin yang tidak sadar dibawa oleh Syekh, ternyata di dalamnya ada lubang dan di dalam lubang itu ada anak harimau. Anak harimau. Nah hubungannya dengan kapal ini apa Pak? Setelah itu kan anak harimau dibawa ke sana, terus bibi apa itu namanya indungnya ya,
Induknya Induknya ya, induknya kan ke sana, nyamperin ke sana, karena nyari. anaknya hilang ke bawah. Karena anaknya dibawa. Nah, nyampe sana tuh kan rusuh ribut di area situ, di area acara Raja Sultan Hasanuddin itu, karena kayak hajatan ya Pak ya. Nah, setelah itu Maulana Hasanuddin dicari sama Sultan. Wah, ini nggak benar nih. Syekh tersebut dicari oleh Sultan. Dipegang Sultan Maulana Hasanuddin, Syekh Abdullah Gadar Pak sama penggawa. Kita tutup dulu, saya jadi khawatir. Bapak takut ke Oke. Jadi setelah itu diikat Syekh Abdullah Gadar Pak, dimasukin ke perahu yang sekarang ini, yang ada di sini, dibawalah ke tengah laut sama kapal. Perahunya itu kan masih perahu layar ya, bukan kapal, perahu layar. Perahu nelayan gitu, bayangkan kayak nelayan gitu ya, kecil ya. Kapal layar. Yang dibawa itu harimau dan induknya, anak harimau dan induknya, bukan? Bukan, Syekh Abdullah Gadar Pak-nya di kapal, dibuang ke laut, itu dibawa ke laut, dibuang berarti dalam posisi dia sedang dimarahi sama Sultan. Sama Sultan. Karena dianggap membawa onar. Bawa onar. Karena induk harimau ngamuk, marah-marah mencari anaknya. Yang dibawa tidak sengaja di dalam pohon beringin tersebut. Oh, nah, gitu. Dibuanglah ke laut. Kapal diseret sama kapal. Ternyata kapal layar yang ada di sini tuh ternyata muter-muter, udah kata Syekh Abdullah Gadar Pak, bawa air gitu. Kapal layar ini ke daerah Kampung Darangong. Ini namanya Kampung Darangong Pak. Kampung Darangong, Desa Curug Banis, Kecamatan Curug. Bawalah sama air, didorong sama air kapal tersebut. Ternyata muter-muter nyampe sini, kapal tersebut air balik lagi. Oh, jadi air laut itu mengikuti kapal ini kemana pergi? Iya, didorong gitu. sama. Gitu. Jadi setelah kapal ini mendarat di sini, air kembali lagi ke laut. Kembali lagi ke laut. Kenapa nih? Jadi para sobat baru paham sekarang. Menurut cerita atau legendanya, kenapa kapal ini ada di tengah daratan? Ternyata tidak yang kita bayangkan dari awal gitu kan, ada tsunami atau apa. Ternyata dia dibawa terpisah dengan nggak tahu karomahnya si Anggar Derta ya atau apa. Dia meminta air laut untuk mengantarkan kapal ini sampai ke kampung apa namanya? Ke Kampung Darangong. Setelah kapal ini sampai ke sini, air laut kembali lagi ke lautnya, ke habitat aslinya, ke laut lagi gitu ceritanya ya. Nah terus ini Pak, bentuk kapal ini ada tiang dengan warna emas, warna hijau. Ini warna apa, emang dasar warna kapalnya dulu hijau atau ini cuma kreativitas? Nggak ada hubungannya dengan kapal yang dulu? Nggak ada hubungannya, karena ya kalau warnanya hijau tuh disenengin para iya. Jadi kalau hijau itu cenderung ke religi, warna religi ya. Sering banyak masjid yang warna hijau, kurban warna hijau gitu. Nah kalau emas bagaimana Pak? Warna ini tiang. Warna tiang. Itu mah baru sih. Baru ya. Jadi nggak ada pesan tersendiri ya. Ini mah benar-benar cuma kreativitas para pembuat ini. Terus yang saya tanyakan lagi, itu burung Garuda Pak? Itu sengaja dibuat atau emang ada pesan dari pemerintah untuk masang burung Garuda? Sengaja dibuat sama Ustadz. Dulunya dikasih? Dulunya. Setelah burung Garuda naik, para pejabat datang, para aparat datang untuk meresmikan. Iya, diresmikan, datang. Dan jalan pun dibentuk. Dulunya jalan tuh nggak ada. Bahkan lewat juga susah. Apalagi kendaraan lewatnya jalan galengan doang. Jadi jalan yang ada tuh akses ke sini cuma jalan setapak? Jalan setapak. Apalagi buat mobil, motor juga nggak bisa. Tahun berapa itu Pak kira-kira? Sekitar tahun 2013 ngebangun. Masih, para sobat ternyata masih baru ya? Baru ternyata jalan ini dibuat oleh pemerintah. Emang dijadikan sebagai tempat wisata ya? Wisata religi gitu, alhamdulillah. Dan saya memang lihat tadi begitu rame
rame pedagangnya, Iya, iya. rame kios-kiosnya. Berarti sudah bisa membayangkan bagaimana ngebludaknya para pengunjung datang ke sini. Yang datang biasanya Pak, ada yang dari jauh luar kota atau apa? Dari Bogor, Jawa, Lampung, dari Luar Palembang juga luar ada. pulau ada. Pulau ada. Kalau Bapak sebagai kuncen di sini, terus Iya, pasti ada beberapa penjara ke sini Iya, iya. mengutarakan maksud dan tujuan. Kebanyakan mereka itu apa Pak? Dalam hal apa kalau datang ke sini untuk ziarah? Ya kalau di yang jarak ke sini itu emang semua juga pasti mempunyai hajat tertentu ya. Nah, ya masing-masing hajatnya, masing-masing mungkin dia punya tujuan, maksud. Terus dia tuh terkadang kalau dia terasa berhasil, datang lagi, alhamdulillah katanya saya berhasil gitu. Ya, cuman perasaan dari yang kuncen cuman hanya gembira aja gitu. Dengan gembira saja akan melebihi dari itu Pak ya? Gitu. Yang penting jangan sampai menyimpang aturan dari hukum-hukum agama gitu. Mungkin Bapak sebagai kuncen punya ini kali ya, adalah ciri khas tersendiri untuk datang ke makom ini, ke makam ini. Itu kalau khusus spesialis ini yang untuk naik derajat, ini untuk keriskian. Spesialis makom ini apa Pak yang Bapak ketahui kira-kira? Spesialis yang makom ini keramat kebanyakan ini. Keramat nih, naik pangkat derajat ya. Saya Anggaderta ya. Saya Anggaderpa. Pak, maaf kita tadi ngobrol udah terlalu panjang. Justru saat ini diawali dengan Bapak yang satu ini. Bapak siapa namanya? Haji Umri. Bapak ini? Pak Kemalir. Ini saya agak kesulitan untuk menyebut Pak Kemalir karena bahasanya buat saya itu agak sedikit sulit, orang Sunda Kemalir ya. Pak Kemalir. Bapak itu Pak Haji Umri. Ya. Jadi Pak Haji Umri, terima kasih ini telah beberapa informasinya. Tapi ini sekalian Pak, saya ingin tuntas sampai naik ke atas ya. Silakan. Coba ada apa di atas nih? Lewat dari sini juga bisa lewat. Lewat sini kita mutar biar enak, biar seimbang kapalnya. Biar tahu. Mau naik, silakan naik. Pak Juman, langsung yang terakhir. Ini tangganya curam sekali ya, berderajat. Kebetulan di sini ternyata ada pengunjung lain juga yang sedang berjarah kemungkinan. Di sini posisinya lebih lengkap lagi karena ada tempat imam ya. Iya. Dulunya di sini. Di sini dulunya apa Pak? Ceritanya? Musola. Iya, musola. Di sini dulu dipakai tempat sholat. Kalau yang bawah? Yang bawah pun yang lantai 2. Yang lantai 2 buat sholat juga. Buat sholat juga. Dulu lagi masih banyak pengunjung. Dulu masih banyak? Masih pengunjung penuh gitu. Terkadang cuman kalau ke sini terkadang banyak pengunjung karena namanya juga pengunjung suruh kalau mau sholat suruh turun Kak. Biasanya rada sanggup gitu ya. Malas, jadi udahlah mendingan di sono aja. Jadi jarang dipakai. Paling sewaktu-waktu dipakai. Saya sebelum kesini tadi sholat di musola di sana, para sobat. Ternyata justru sebetulnya ini dibuat untuk musola ya. Berhubung di sini mungkin masalah fasilitas yang kalau wudhu harus turun lagi, ada sedikit kerepotan dan ada rasa malas, maka cenderung masyarakat yang berziarah ke sini menggunakan musola yang ada di bawah ya. Karena di sini dulunya kan mau dikasih air di bawah tempat wudhu, diperkirakan kurang nyaman gitu. Kalau ada air di bawah, gitu. Jadi lebih baik di sana aja. Gitu.
Ke depan ada lagi, Pak. Kita ingin lihat Silakan. ternyata di sini lebih tinggi, dapat kita melihat lebih luas lagi Silakan, pemandangan sekitar. Ya. Luar biasa. Oh, ternyata ada lagi di atas. Di atas sudah nggak ada ini apa bangunan, cuma dak aja. Kalau di lantai atas, Di lantai atas? adanya cuman kubah berbentuk ada semacam tulisan-tulisan dari manakib. Manakib Bapak? Siapa Pak? Manakib siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya. Penggalan-penggalan tulisannya ya? Iya. Di kubahnya. Di kubahnya Dapat ini Pak Ustadznya. ditulis secara pakai tangan. Secara pakai tangan. Bagaimana para sobat? Cuman Penasaran nggak nih, bisa- mau lihat nggak apa bisa- dikunci nggak? Dikunci kayaknya. Kawat aja ya Iya, Pak. ada kawat. Ada kawat, cuman nggak bisa sih. Kameramen bagaimana? Mau naik ke atas? Penasaran nggak? Nggak bisa kayaknya. Ada gitu. Oh, ya tadi kita hanya mendengar penjelasan saja sudah cukup. Karena udah kondisi dan situasinya sudah tidak mungkin lagi untuk naik ke atas. Jadi di atas itu ada kubah. Yang di dalam kubah itu ada tulisan-tulisan atau penggalan-penggalan Iya, tulisan tentang ada manakib Syekh Abdul Qadir Syekh Jailani Abdul ya. Qadir Nah, para sobat, kalau kita siang misalnya siang aja kita bisa melepas pandangan ke depan itu di sana apa hutan atau sawah, Pak? kuburan umum, makom umum. Oh, TPU sana, Pak. TPU ya. Nah, kuburan Syekh Anggar Darpas ini di mana, Pak? Kalau di sini kelihatan. Di situ Pak, di dalam. Yang tadi kelewatan. Ke sini kelihatan di sini, Pak. Kelihatan itu yang di dalam itu. Ya. Nih pemirsa bisa lihat tuh kios-kios para pedagang. Berarti kita bisa membayangkan parkiran cukup luas. Terus di sana ini baru satu blok, Pak ya. Satu blok. Nah, satu baris, di sana juga ada beberapa baris. Berarti kita bisa membayangkan begitu ramenya. Kalau ramenya setiap hari apa, Pak ya? Sini. Setiap hari Sabtu sama Minggu. Minggu. Oh ya Pak, Nah, sekalian malam. saya dengar-dengar nih Pak ya. Ini kebetulan nih ya Bapak. Iya. Katanya pengunjung ke sini itu kebanyakan berhubung nih Pak ya. Anak-anak milenial bahasanya, orang-orang muda yang tidak seluruhnya ke sini juga hanya sebatas untuk jarah kan Pak ya. Hanya jadi karena ini sudah dijadikan tempat wisata, walaupun sebenarnya ini wisata religi, tapi mungkin karena anak muda tahunya wisata aja. Iya. Banyak sering jalan ke sini pasangan-pasangan Pak ya. Iya. Terus apalagi coba Pak, keluhannya apa coba wisata itu kalau Keluhannya kalau anak-anak muda tuh masalah memang pakaian, coba. emang sulit juga ya. Heeh. Cuman terkadang kan di sini selfie aja di atas masuk gitu. Suruh jarah dulu, katanya enggak jarah. Terus naik ke kapal langsung selfie turun Pulang. balik pulang gitu. Padahal dulu mah paling ketat kalau nggak pakai kerudung suruh pakai kerudung, kalau nggak pakai kopiah pakai kopiah, kalau mau naik bacalah sholawat. Kalau sekarang? Kalau sekarang mah udah kayak gimana ya gitu. Mungkin ya itu Nah. para sobat mungkin itu udah perubahan zaman Perubahan, ya. ya. Kalau dulu katanya sangat disiplin sekali para disiplin. pengunjung itu datang ke sini dengan penuh sopan santun, pakaian juga dijaga, Iya. pas masuk juga salam dan baca salawat. Tidak mungkin diizinkan naik ke kapal ini kalau sebelum mereka itu jarah ke Jarah dulu ke Syekh Anggar Syekh Anggar Darpa ya. Tapi sekarang katanya berhubung anak milenial datang ke sini cuma bawa kamera, selfie sudah selfie pulang lagi. Ya, pulang lagi. Oh ya gitu ternyata. Itu mudah-mudahan para sobat sebagai bahan informasi dan bahan kita, kalau bisa lah saya juga pesan kepada adik-adik saya nih, terutama nih adik-adik yang sering berkunjung ke sini, tolong jaga dan lestarikan, jaga adab, tata krama, sopan santun, serta jaga kualitas religinya di sini. Bahwa kita ke sini itu bukan semata-mata Amin. untuk hiburan, tapi untuk jarah dan pesan dari orang tua dan dari para ulama juga bahwa jarah itu fungsinya untuk mengingatkan kita pada kematian. Itu hakikatnya. Jadi gitu mungkin Pak ya. Terima kasih Bapak telah menemani Sama-sama. saya untuk ngobrol dan Sama-sama. beberapa menjawab pertanyaan saya yang dari tadi pas datang ke sini penuh dengan banyak pertanyaan, sekarang alhamdulillah sudah terjawab.
gitu kan ya, bagaimana kapal, bagaimana kok ada bentuk bangunan berupa kapal, sejarahnya bagaimana, hubungannya dengan Sultan Hasanuddin apa, tadi terjawab ringkas, jelas gitu dan ya Pak ya. Amin. Dan kalau ingin lebih jelas lagi, para sobat bisalah dicek. Sekarang bisa tanya-tanya ke Google tuh apa segala macam ya, yang lebih detail lagi. Mungkin ada silsilahnya juga. Tadi Bapak ini lupa atau apa dari mana asalnya Syekh Anggar Derpa ya. Derpa. Yang itu. Beliau itu datangnya dari mana, asalnya dari mana, beliau belum bisa menyebutkan, belum bisa, mungkin bisa lupa atau apa. Gitu ya. Terima kasih para sobat, cukup sekian. Terima kasih Pak ya. Cuman saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya dari segi bicara, penerimaan. Cuman saya mohon maaf sekali. Sama-sama Pak, sama-sama. Sama-sama. Saya juga mungkin kurang sopan atau kurang bahasanya dimengerti oleh Bapak, terlalu cepat, terlalu apa. Saya mohon maaf Pak ya. Sama-sama. Pak juga saya terima kasih Bapak, walaupun tadi bilang agak sedikit kesulitan untuk naik ke sini, dengan semangat. Alhamdulillah mampu ternyata naik ke lantai 3. Walaupun kita belum sampai ke lantai 4 untuk melihat kubah yang katanya di dalamnya ada isi penggalan-penggalan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Oke, para sobat, Padepokan Sultan Hasanuddin, saya ucapkan terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir video ini. Mudah-mudahan kita dapat menarik hikmah dan informasinya bahwa tempat religi ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Banten, di desa apa namanya Pak? Desa Derangong, Kampung Derangong, Desa Curug Manis. Kampung Derangong, Desa Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kabupaten Serang. Kota. Oh, Kota Serang Kota ya. Serang. Kota Serang bukan kabupaten. Lah, segitu aja pemirsa. Saya udah agak suasana udah beda nih. Udah malam, kita ada di tempat Makom Karomat. Saya sudah nggak tahan lagi untuk ke bawah. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.